Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, mahasiswi dari Akademi Farmasi Amasi Makassar dengan NIM 21061AF, kelas reguler B21, dengan dosen pengampu yaitu Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm M Biomed. Di sini saya akan membawakan materi tentang biokimia darah. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu darah. Darah adalah cairan yang berisi sejumlah sel yang beredar dalam sistem pembuluh darah. Darah terdiri dari unsur padat, yaitu butir darah merah, sel darah merah, dan trombositnya yang terdapat dalam medium, yaitu plasma. Selanjutnya yaitu komponen darah. Darah terdiri daripada beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah. Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan yang berkisar antara 40 sampai 47. 55% yang lain berupa cairan kuning yang membentuk medium cair darah yang disebut dengan plasma darah. Komponen darah terdiri atas dua. Yang pertama ada plasma dan yang kedua ada komponen seluler. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang plasma. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan. Jumlah plasmanya yaitu 55% dari darah total. Komponennya yaitu ada air 91%, garam mineral seperti klorida, natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan fosfat. Selanjutnya ada protein plasma yaitu albumin, globulin, fibrinogen, protrombin, dan hepaparin. Ada juga zat nutrisi yaitu glukosa, asam amino, asam lemak seperti kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserid, dan vitamin A, B, C, D, E, dan K. Ada juga gas terlarut yaitu oksigen, karbon oksida, dan nitrogen. Dan yang terakhir ada sisa metabolit yaitu urea, kreatin, dan asam urat. Komponen yang kedua yaitu komponen seluler, di mana jumlah komponen seluler yaitu 45% yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Komponennya yaitu ada korpuskula, darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit sekitar 99%. Ada juga eritrosit mengandung protein yang disebut dengan hemoglobin dan berfungsi untuk menghantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh organ dan jantung. Dan selanjutnya yaitu trombosit memiliki fungsi menghentikan pendarahan ketika terjadi pendarahan pada luka atau kerusakan pembuluh darah. Terakhir ada leukosit atau sel darah putih. Ini berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi darah. Fungsi darah yang pertama ada respirasi, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Yang kedua ada nutrisi, yaitu mengangkut zat makanan yang diserap. Yang ketiga ada ekskresi, yaitu mengangkut zat sisa metabolik ke ginjal, paru-paru, kulit, dan usus untuk dibuang. Yang keempat, memelihara keseimbangan asam basa normal dalam tubuh. Yang kelima, mengatur keseimbangan air melalui efek darah pada pertukaran air antara cairan yang beredar dan cairan jaringan. Yang keenam, mengatur suhu tubuh melalui distribusi panas tubuh. Yang ketujuh, membentuk pertahanan terhadap infeksi. Yang kedelapan, mengangkut hormon dan mengatur metabolisme. Yang terakhir, mengangkut metabolit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembekuan dan penggumpalan darah. Penggumpalan darah yaitu perubahan enzimatik dari protein plasma yang larut atau fibrinogen menjadi serabut polimer yang tidak larut atau polimer fibrin. Proses pembekuan darah atau koagulasi adalah proses kompleks
di mana darah membentuk gumpalan atau bekuan darah guna menutup dan memulihkan luka, serta menghentikan pendarahan. Proses pembekuan darah sendiri terdapat dalam 3 fase. Ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Yang saya jelaskan pertama yaitu fase pertama, di mana proses pembekuan darah manusia adalah pembekuan agregat pada trombosit sehingga menghentikan proses pendarahan sementara. Selanjutnya, pada tempat luka tersebut nantinya trombosit akan mengikat kolagen pada tempat terjadinya luka dalam pembuluh darah dan juga nantinya diaktifkan oleh trombin yang terbentuk di dalam kaskade atau peristiwa koagulasi pada tempat yang sama. Nah, pada saat pengaktifan ini, trombosit akan mengalami perubahan bentuk karena bantuan dari zat fibrinogen dalam darah dan kemudian menjadikan trombosit menyumbat pembuluh darah yang robek tersebut. Selanjutnya, saya menjelaskan fase kedua adalah pembentukan jaringan fibrin yang terkait dengan trombosit secara agregat sehingga menimbulkan sumbatan yang lebih stabil lagi dibandingkan dengan sumbatan yang pertama. Dan yang terakhir yaitu ada fase ketiga. Fase yang terakhir ini yakni terjadi pelarutan baik secara fasial atau agregat pada hemastosis yang dilakukan oleh plasmin sehingga ini akan membuat penyumbatan menjadi lebih kuat lagi dibandingkan sudah terjadi sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyakit yang berkaitan dengan darah. Yang pertama ada penyakit anemia. Anemia sendiri adalah suatu kondisi rendahnya Hb dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurangnya sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh berkurang. Yang kedua ada penyakit leukemia. Leukemia sendiri merupakan penyakit akibat terjadinya proliferasi atau pertumbuhan sel imatur, sel leukosit yang abnormal dan ganas, serta sering disertai adanya leukosit dengan jumlah yang berlebihan. Yang ketiga ada penyakit hemofilia. Hemofilia sendiri adalah gangguan produksi faktor pembekuan yang diturunkan. Gejalanya termasuk banyak memar besar atau dalam, nyeri, dan pembekakan sendi, pendarahan yang tidak jelas penyebabnya, dan terdapat darah di urin atau tinja. Penyakit yang terakhir ada thalassemia. Thalassemia sendiri adalah penyakit genetik atau turunan yang menyerang sel darah merah sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan rapuh. Thalassemia sendiri dibagi menjadi 2, yaitu mayor dan trait atau minor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan darah. Ada 2 jenis pemeriksaan darah, yaitu yang pertama, pemeriksaan darah rutin adalah pemeriksaan tanpa indikasi khusus seperti HGB, WBC, dan RBC. Yang kedua, pemeriksaan darah khusus adalah pemeriksaan yang bertujuan memperoleh informasi untuk menunjang diagnosis klinik atau mendapatkan kepastian dalam penanganan pasien. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengambilan darah. Untuk keperluan pemeriksaan laboratorium ada 2 cara pengambilan darah. Yang pertama, mengambil darah kapiler dalam jumlah sedikit, dan yang kedua, mengambil darah vena dalam jumlah banyak. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai biokimia darah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.